Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 21 April 2021. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami mohon Engkau terus menuntun kami hidup pada kebenaran. Firman-Mu akan kami baca, kami renungkan. Berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu akan senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Amin. Tema renungan harian hari ini, belas kasihan Yesus, Masena Yesu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia adalah makhluk yang terbatas. Salah satu buktinya adalah manusia membutuhkan istirahat karena capek ketika melakukan sebuah pekerjaan. Apalagi jika pekerjaan itu menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Para rasul dalam pembacaan kita hari ini menyampaikan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Dan karena banyaknya orang yang datang kepada mereka, maka hal itu membuat para rasul tidak memiliki kesempatan untuk makan. Sehingga Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya mereka dapat beristirahat. Para rasul memiliki tugas untuk mengajar orang banyak, namun mereka tetap membutuhkan waktu istirahat, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugas selanjutnya dengan baik. Namun sayangnya, ketika mereka hendak beristirahat, orang banyak itu terus mengikuti mereka. Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dalam kesempatan itu, Yesus tidak menyuruh mereka pulang ataupun menolak untuk mengajar. Namun kesempatan itu digunakan untuk mengajar orang banyak itu. Yesus bukan berarti mengabaikan kondisi para murid. Namun belas kasihan Yesuslah yang membuatnya tetap menerima dan mengajar orang banyak itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seperti halnya para murid, kita pun membutuhkan waktu untuk beristirahat ketika melakukan pekerjaan. Baik itu pekerjaan sehari-hari maupun pelayanan di tengah-tengah jemaat. Namun keadaan tersebut jangan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti menjadi pewarta Kristus. Sebab menjadi pewarta kebangkitan Kristus dapat dinyatakan dalam banyak hal, tidak hanya lewat perkataan, tetapi juga melalui tindakan. Tetaplah menunjukkan tugas kita untuk terus mewartakan kabar sukacita itu. Yesus telah bangkit, percayalah dan beritakanlah. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, yang oleh kuasa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh menikmati dan mengalami damai sejahtera. Kami boleh mengerjakan dan melakukan berbagai aktivitas dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Karena itu, di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan, kami menaruh pengharapan kami. Tuhan tolonglah, berkatilah setiap kami dalam mengerjakan segala tugas tanggung jawab peran yang Tuhan percayakan dimanapun Tuhan tempatkan masing-masing kami. Kiranya setiap orang tua akan diberkati untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam perannya di tengah-tengah keluarga. Kiranya anak-anak pun juga akan terus ditopang, agar mereka terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Bahkan di dalam pendidikan mereka akan menjadi anak-anak yang sukses, berhasil dalam Tuhan Yesus. Kiranya setiap anak-anak muda kami, mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan karuniakan. Dan mereka pun juga boleh sungguh-sungguh menata masa depan mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Kami bersama-sama menaruh pengharapan, memohon belas kasih Tuhan untuk kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kiranya diberkati majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, panitia yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, dalam bersama-sama mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah semuanya terus dilakukan dengan penuh ketekunan, kesetiaan, dan kesabaran. Diberkatilah kiranya jemaat Tuhan dalam kehidupan setiap waktu. Pun mereka yang bergumul karena sakit penyakit, kiranya terus dikuatkan, diteguhkan, agar juga tetap sabar melewati apa yang sedang mereka alami. Yang berduka cita, kiranya senantiasa dihiburkan dan dikuatkan oleh Allah. Dan di tengah-tengah berbagai pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, kiranya semuanya juga dapat dilewati dalam pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh tuntunan hikmat dan kasih sayang Tuhan, jemaat Tuhan akan tetap kuat dan teguh menghadapi segala perkara. Disempurnakanlah juga sukacita dari jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia maupun juga apa yang mereka boleh raih, keberhasilan, kesuksesan yang mereka boleh capai. Kiranya terus menjadikan jemaat Tuhan untuk menghayati kasih setia Tuhan dan juga terus bersyukur dalam segala hal, mampu melihat kasih dan rancangan damai sejahtera Allah di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Diberkatilah kiranya setiap para pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk juga memimpin bangsa ini dengan benar dan adil, agar di tengah bangsa ini kami boleh menikmati suasana yang kondusif. Dan kami percaya oleh kemurahan Tuhan, maka bangsa dan negara kami juga akan dipulihkan dari pandemi COVID-19. Karena itu upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan bersama-sama memberi diri untuk juga divaksin menjadi bukti kami pun juga rindu memutuskan rantai penyebaran virus corona. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian, demikian renungan harian dan doa bersama kita hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.